Kondisi rumah yang terdampak di Halo, apa kabar sahabat Sisi Lain Dunia? Baru-baru ini beberapa wilayah di Indonesia seringkali dilanda gempa, banjir, dan angin badai. Beberapa di antaranya ada yang sangat parah sampai menimbulkan dampak yang luar biasa. Misalnya saja beberapa petaka alam berikut ini. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi sahabat yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombolnya yang ada di bawah ya. Terus juga nyalakan loncengnya, biar sahabat semua tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari Sisi Lain Dunia. kondisi rumah yang terdampak di Gempa di Sulawesi Utara. Getaran hebat dengan magnitudo 5,2 mengguncang Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara pada Kamis 3 Juni 2021. Getaran yang terjadi pada pukul 9.31 waktu Indonesia Barat ini tidak berpotensi gelombang tinggi. Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Stasiun Geofisika Manado, Edward Herimengko mengatakan, lokasi getaran berada di 4,71 Lintang Selatan dan 126,17 bujur timur atau berada di 97 km barat laut Melongwane Sulut. Memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter, getaran yang terjadi merupakan jenis getaran dengan kedalaman dangkal akibat aktivitas subduksi. Getaran ini dilaporkan dirasakan di Tahuna, Kabupaten Sangihe dengan intensitas guncangan 2 mmi. Sementara itu, Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Talaut Alpius Londoran mengatakan warga tidak merasakan getaran. Ini sudah kesekian kalinya wilayah Talaut dilanda gempa. Sebelumnya juga terjadi hal-hal yang sama dengan intensitas getaran yang sedikit lebih tinggi. Waduh, semoga semuanya baik-baik aja ya. Gempa di Sorong. Gempa hari ini mengguncang kawasan Sorong dan sekitarnya pada 21.13.14 waktu Indonesia Barat pada hari Rabu 2 Juni 2021. Data BMKG menunjukkan gempa bumi tersebut berkekuatan magnitudo 3,6 skala Richter. BMKG mencatat pusat gempa Sorong tersebut berada pada titik koordinat 0,62 Lintang Selatan, 131,31 bujur timur. Dilansir dari BMKG, pusat gempa berada di laut 29 km timur laut Kota Sorong. BMKG juga mengingatkan agar masyarakat di Sorong mewaspadai potensi gempa susulan. Berdasarkan data yang dirilis BMKG, guncangan akibat gempa Sorong itu dirasakan pada skala 1 sampai 2 mmi. Dari segi penyebab, gempa bumi bisa dibedakan dalam 2 jenis. Pertama, gempa tektonik yang terjadi karena pergerakan atau pergeseran lapisan batuan di kulit bumi secara tiba-tiba. Hal ini terjadi akibat pergerakan lempeng-lempeng tektonik. Selain itu, gempa bisa juga terjadi karena aktivitas gunung api. Gempa jenis kedua ini disebut gempa bumi vulkanik. Banjir dahsyat Bandung.
kondisi rumah yang terdampak di Banjir merendam ratusan permukiman warga di Desa Panyadap, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung. Hal ini terjadi setelah tanggul Sungai Cisunggala jebol. Berdasarkan catatan BPBD Kabupaten Bandung, ada 500 rumah dan 1.762 warga terdampak banjir tersebut. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung, Ahmad Johara, menuturkan, kejadian jebolnya tanggul diketahui pada Selasa 1 Juni 2021 malam, sekitar pukul 23.51 waktu Indonesia Barat. Hujan dengan intensitas tinggi di lokasi dan daerah hulu, sehingga air yang mengaliri Sungai Cisunggala meluap dan menyebabkan tanggul jebol. Banjir yang berdampak pada ratusan rumah meliputi wilayah RW 01 sampai 03. Bencana tersebut juga menyebabkan 49 rumah rusak dan beberapa warga terdampak secara fisik. Situasi hingga pukul 10.22 waktu Indonesia Barat di depan kantor Desa Panyadap, ketinggian air masih mencapai hingga 40 cm. Guna mengatasi jebolnya tanggul, warga setempat membuat tanggul sementara dengan memasang cerucuk bambu, karung, dan pasir. Adapun panjang tanggul mencapai 20 meter dengan ketinggian 3 meter. kondisi rumah yang terdampak di Banjir Makau. Baru-baru ini hujan lebat yang mengguyur Makau, daerah administratif khusus Republik Rakyat Tiongkok. Hal ini mengakibatkan banjir di sejumlah titik di Makau, yaitu di sudut kota Samcantang. Ketinggian banjir bervariasi antara 25 cm sampai 1 meter. Banjir mengenangi sejumlah pertokoan, bahu jalan hingga permukiman warga. Menurut Ratna, salah seorang warga negara Indonesia yang tinggal di Samcantang, hujan lebat sekitar pukul 2 pagi sampai siang terus mengguyur Samcantang. Hingga saat ini pemerintah Makau masih mendata jumlah wilayah yang terdampak banjir. Tidak ada warga terdampak secara fisik dalam peristiwa tersebut, namun warga dihimbau agar waspada terhadap banjir susulan dikarenakan cuaca ekstrim yang tidak teratur. Oke deh, itu tadi adalah beberapa petaka alam yang menggeparkan di tahun 2021 ini. Semoga semuanya diberi kesehatan selalu ya, dan jangan lupa untuk berkomentar di bawah ini. kondisi rumah yang terdampak di